Hai, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Sore itu, Putra, seorang bocah berusia 12 tahun, yang sedang berjalan hendak pulang ke rumahnya, yang berada di Dukuh Klendi, RT 8 RW 3, Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tanpa sengaja, ia melihat onggokan daging berukuran cukup besar, seperti habis terbakar, yang berada di selokan pinggir jalan pada Senin, 8 Juli 2019, sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Setelah diamatinya, ternyata itu adalah potongan kepala dan tangan manusia. Seketika itu juga, bocah kelas 6 SD itu pun lari terbirit-birit sambil berteriak melaporkan temuannya itu kepada warga sekitar. Beberapa orang dewasa yang merasa penasaran dengan laporan tersebut, segera bergerak menghampiri lokasi itu untuk mengecek apa sih yang dimaksud oleh Putra ini. Dan benar saja, di selokan tersebut ditemukanlah potongan kepala dan tangan yang telah menghitam hangus terbakar. Salah seorang warga lantas segera menghubungi Polsek Tambak guna melaporkan temuan tersebut. Tak beberapa lama kemudian, kedatangan polisi tentu saja mengundang perhatian warga sekitar nih. Terlebih, ketika mereka tahu adanya temuan potongan-potongan tubuh manusia yang ketika itu masih tanpa identitas. Polisi lalu menghubungi Satuan Reskrim dan tim Inafis Polres Banyumas untuk melakukan olah TKP, yang kemudian dilakukan sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Polisi dengan dibantu polisi kehutanan serta warga sekitar, malam itu juga melakukan penyisiran serta pencarian bagian tubuh lainnya di area hutan sekitar Desa Watu Agung, namun tidak berhasil menemukan apa-apa atau tidak menemukan bagian lain pada malam itu. Bahkan, Polres Banyumas berkoordinasi dengan Polres Banjarnegara dan Mabes Polri juga untuk segera melakukan tes DNA terhadap korban guna segera mengungkap siapa sih identitas dari korban ini. Dari hasil pemeriksaan serta mengacu pada hasil tes DNA, akhirnya petugas berhasil mengidentifikasi bahwa bagian-bagian tubuh yang ditemukan tersebut merupakan seorang perempuan yang berusia kisaran 50 tahunan. Dugaan pun menguat ketika polisi juga mendapat keterangan saksi dari warga sekitar lokasi yang mengatakan sempat melihat mobil berplat nomor D yang merupakan nopol area Bandung, Jawa Barat. Tampak sempat berhenti di sekitar lokasi dan seperti sedang membuang sesuatu. Nah, secara kebetulan pula nih, Polres Banyumas memperoleh informasi adanya laporan orang hilang yang dibuat oleh seorang pria bernama Soib ke Polsek Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Soib melaporkan bahwa istrinya yang bernama lengkap Komsatun Wahidah berusia 51 tahun telah menghilang sejak Minggu 7 Juli 2019 pagi hari. Komsatun Wahidah, wanita berusia 51 tahun, diketahui merupakan seorang PNS yang sehari-hari berdinas di Kementerian Agama Bandung yang beralamat di perumahan Bukit Mekar Indah, RT 7 RW 21, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, di mana di rumah itu ia tinggal bersama suami dan seorang putrinya. Dari keterangan Soib pula, Komsatun pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 9 pagi pada hari Minggu 7 Juli mengatakan hendak pergi ke bengkel dengan mengendarai mobil Toyota Rush bernopol polisi D1055 VBO. Masih menurut keterangan Soib, setelah ditunggu hingga sore harinya, namun si istri ini tak kunjung pulang juga dan justru tak bisa dihubungi lagi alias ponselnya mati. Soib yang merasa curiga segera memeriksa lemari kamarnya dan mendapati jika BPKB mobil sudah tak ada di tempatnya pula. Semakin meyakini ada yang tak beres, saat itu juga Soib lantas memblokir ATM bank miliknya. Sekedar informasi ya guys, jika ternyata Komsatun memang sehari-hari dipercaya memegang ATM tabungan milik sang suami. Bahkan, seluruh urusan keuangan keluarga Komsatunlah yang mengaturnya. Karena ponsel Komsatun tak bisa lagi dihubungi, Soib si suami tersebut lalu memeriksa akun FB miliknya. Karena ia teringat, sebelum si istri ini pergi, ia masih sempat membuka laptopnya sedang membuka Facebook. Nah, dari akun FB milik istrinya ini, didapatilah adanya pesan masuk dari seorang pria yang menurut Soib sedang membahas tentang diri Soib. Soib semakin merasa curiga nih,
Karena itu, lalu ia juga sempat melacak sendiri dengan siapa istrinya itu bertemu dan di mana melalui akun email milik istrinya. Soib pun sudah mencoba mencari sang istri ke kantornya pada malam itu, tapi tak kunjung ketemu, bahkan termasuk ketika bertanya kepada teman-teman Komsatun, ada yang mengetahui di mana perempuan itu. Karena itulah, Soib lantas membuat laporan orang hilang ke Polsek Cilenyi, hingga akhirnya ada kabar penemuan beberapa bagian tubuh manusia di wilayah Banyumas. Dengan berbekal bukti itu, tim Satreskrim Polres Banyumas lantas melacak akun Facebook pria yang diduga bertemu dengan Komsatun. Akhirnya, polisi menemukan identitas pemilik akun yang menggunakan nama palsu, yaitu Thunderflash. Setelah dilacak lebih dalam, pembuat akun tersebut adalah Denny Prianto, seorang pria berusia 37 tahun yang juga memiliki akun Facebook lain bernama Denny. Denny Prianto, pria berusia 37 tahun ini, juga dikenal dengan julukan Goparin. Denny seorang pengangguran yang ternyata merupakan residivis yang baru 2 bulan bebas dari hukuman karena tersandung sebuah kasus penculikan terhadap seorang mahasiswi kedokteran, kemudian meminta tebusan dan ingin menguasai mobil dari mahasiswi tersebut. Atas kasusnya terdahulu itu, kala itu, Denny divonis hukuman 4 tahun penjara, tapi kemudian ia hanya menjalani 2/3 dari masa hukumannya saja. Lalu, Denny memperoleh pembebasan bersyarat hingga tahun 2020. Tapi rupanya, Denny tidak kapok nih, dan kembali berulah. Dengan sengaja, Denny menggunakan akun Facebook palsu tersebut yang diberinya nama Thunderflash untuk kembali mencoba mencari mangsa dengan target wanita-wanita yang nantinya akan dikeruk uangnya. Tak tanggung-tanggung, Denny juga dengan sengaja mengedit foto profil di akun Facebooknya tersebut. Ia menggunakan wajah asli, namun bagian badannya diedit seolah ia tengah mengenakan seragam taruna pelayaran. Hingga akhirnya pada suatu hari di bulan April 2019, atau tepatnya 2 bulan sebelum Idul Fitri, Denny berkenalan dengan Komsatun Wahidah, wanita berusia 51 tahun yang merupakan pegawai negeri sipil yang sehari-hari berdinas di Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Setelah mengantongi terduga pelaku, polisi segera melakukan pencarian serta pengintaian terhadap Denny Prianto alias Goparin ini. Barulah pada Kamis petang 11 Juli 2019, keberadaan Denny berhasil diketahui. Saat itu, Denny tidak menyadari jika polisi sudah mengintai keberadaannya. Hingga kemudian ia berhasil diringkus saat akan menjual mobil Toyota Rush milik Komsatun Wahidah di sebuah showroom di Purwokerto, Jawa Tengah. Usai tertangkap, malam itu juga Denny diminta untuk menunjukkan lokasi pembuangan potongan tubuh yang lain. Bagian lain tersebut dibuangnya dan dibakar di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Polisi menemukan 2 titik sisa pembakaran dengan jarak berdekatan di bawah gorong-gorong. Di lokasi tersebut, polisi menemukan tulang pinggul, rusuk, dan beberapa tulang lainnya. Kepada polisi, Denny menceritakan awal mula perkenalannya dengan Komsatun di akun Facebooknya. Menurut keterangan dari Denny, pada awal perkenalannya dengan Komsatun pada April 2019, kepada Komsatun, Denny mengaku masih lajang. Untuk semakin menarik perhatian Komsatun, Denny juga mengaku bekerja sebagai coach sailing atau pelatih pelayaran sesuai foto profilnya yang mengenakan seragam taruna pelayaran. Umpan termakan nih. Komsatun ternyata percaya dengan muslihat yang dilancarkan Denny. Supaya semakin mudah mendekati Komsatun, Denny kemudian mengajak Komsatun untuk bertukar nomor WA. Dari sinilah, hubungan tersebut kemudian menjadi semakin akrab dan berubah menjadi hubungan gelap. Komsatun, yang kadung kepincut dengan sosok Denny, tak menyadari jika mulai masuk ke dalam perangkap yang ditebarkan oleh pria pengangguran tersebut. Setelah setiap hari intens bertukar kabar, serta semakin akrab. Pada pertengahan Juni 2019, tiba-tiba saja Denny menghubungi Komsatun dengan maksud untuk meminjam uang sebesar 3 juta rupiah dengan alasan untuk biaya cuti, karena saat itu Denny ngakunya belum gajian. Beberapa hari kemudian, Denny kembali menghubungi Komsatun dengan lagi-lagi meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan alasan untuk digunakannya sebagai ganti rugi
kecelakaan yang menimpanya. Uang-uang itu akan dikembalikannya setelah gajian pada tanggal 8 Juli 2019 nanti. Tak hanya itu, Denny kembali meminta uang sebesar 2 juta rupiah yang kali ini alasannya untuk membeli tiket. Karena ingin segera bertemu Kom Satun yang memang dipercaya oleh sang suami untuk menghandle keuangan keluarga. Tanpa pikir panjang, kembali menuruti permintaan Denny. Hingga akhirnya, komunikasi yang awalnya hanya intens melalui WA saja, lalu menjadi semakin dekat dengan mengadakan kopi darat. Pada tanggal 20 Juni 2019, untuk pertama kalinya Denny datang ke Bandung guna menemui Kom Satun. Agar saat Denny di Bandung tidak perlu bingung mencari penginapan, maka Kom Satun menyewakan sebuah kamar indekos berukuran 3x3 meter persegi yang beralamat di Jalan Ranca Mekar, Kecamatan Rancasari, Kabupaten Bandung. Tepatnya berada di belakang lapangan futsal BSD. Di kamar kontrakan yang berada di lantai 2 tersebut, kemudian dijadikanlah sebagai tempat pertemuan mereka, serta sebagai tempat memadu kasih layaknya suami istri oleh Denny dan Kom Satun. Bahkan, setelah pertemuan tersebut, Kom Satun juga memberikan uang sebesar Rp400.000 kepada Denny untuk ongkos pulang. Begitupun dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, yang masih di akhir Juni 2019, Kom Satun, yang baik hati ini, juga kembali memberikan uang sebesar Rp500.000 pada Denny sebagai ongkos untuk pulang. Kom Satun yang merasa semakin nyaman dan mulai memiliki harapan lebih kepada Denny, lalu mulai merengek meminta untuk dinikahi meskipun cuma secara siri oleh Denny. Kom Satun saat itu belum menyadari jika Denny Prianto sebenarnya sudah memiliki anak dan istri. Sementara Kom Satun sendiri, meskipun masih bersuami namun cintanya pada Denny sepertinya tak terbendung lagi. Sementara Denny sendiri yang mulai merasa risih dan kesal dengan sikap Kom Satun yang terus-terusan minta dinikahi, lantas mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan nih untuk mengakhiri semuanya. Demi melancarkan aksinya, Denny lalu menghubungi Kom Satun via telepon, mengajaknya bertemu di kamar kontrakannya pada tanggal 5 Juli 2019. Mendengar hal ini, Kom Satun seketika merasa girang dan bersemangat, karena mengira dalam pertemuan tersebut, mereka akan membahas perihal pernikahan. Tanpa sepengetahuan Kom Satun, Denny bahkan telah menyiapkan sebuah palu untuk melancarkan niatnya tersebut. Tiba pada Jumat 5 Juli 2019, akhirnya Denny dan Kom Satun bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Kom Satun kembali mendesak agar segera dinikahi oleh Denny. Atau jika tidak, ia minta agar uang sebesar Rp25 juta yang telah dipinjam oleh Denny agar segera dikembalikan. Kala itu, Denny masih mencoba merayu. Lalu, seperti biasa mereka melakukan hubungan layaknya suami istri hingga beberapa kali. Barulah, pada malamnya Kom Satun pulang ke rumahnya di Cilenyi. 2 hari kemudian, tepatnya pada Minggu 7 Juli 2019, sekitar pukul 9 pagi, seperti biasa, Kom Satun menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya. Lalu, Kom Satun saat itu bergegas pergi meninggalkan rumah dengan berpamitan pada sang suami bahwa hendak pergi ke bengkel untuk menservis mobilnya. Padahal sebenarnya, wanita parubaya yang berprofesi sebagai PNS tersebut hendak datang menemui sang pujaan hati, Denny Prianto. Hari itu, tanpa sungkan dan malu lagi, setiba di kamar kos Denny, Kom Satun segera mengganti pakaiannya dengan baju daster di depan Denny. Saat itu, Kom Satun masih sempat membuat kopi untuk Denny dan menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Setelah berbincang sebentar, mereka berdua semakin larut dengan suasana. Mereka sempat bercengkrama hingga kemudian berubah menjadi enak-enak. Kemudian dengan berbisik, Denny meminta Kom Satun untuk berbalik badan. Saat itulah, Denny mengambil palu yang sudah disiapkannya, kemudian dipukulkannya berkali-kali hingga Kom Satun tak berdaya. Setelah itu, diseretnya ke kamar mandi dengan maksud agar darah yang keluar mudah dibersihkan. Namun karena masih tampak bergerak, akhirnya Denny kembali memukulkannya sekali lagi hingga benar-benar tewas. Sambil menunggu darahnya habis, dibiarkannya begitu saja tubuh Kom Satun di lantai kamar mandi. Sementara itu, Denny lantas sempat bersantai sambil merokok, lalu mengambil uang di dompet Kom Satun sebesar Rp300.000, kemudian pergi keluar untuk membeli golok, amplas,
3 kotak kontainer, dan kantong plastik. Beberapa saat kemudian, Denny kembali ke kamar kontrakannya. Dan saat itulah ia memulai aksinya memisahkan tubuh Kom Satun menjadi beberapa bagian. Semua lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu, diletakkan ke dalam box kontainer yang telah dibelinya. Selanjutnya, Denny memacu mobil berisi potongan jasad kekasih gelapnya itu menuju ke arah Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Minggu malam itu juga. Denny baru sampai di rumah orang tuanya di Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara pada Senin, 8 Juni 2019 sekitar pukul 5 subuh. Kala itu, menurut keterangan Denny, ia sempat mengatakan pada sang istri bahwa ia sudah menghabisi dan memutilasi wanita selingkuhannya dan meletakkan di dalam mobil yang dibawanya pulang. Bahkan, Denny menyuruh istrinya untuk melihat sendiri ke mobil jika tidak percaya. Hanya saja, sepertinya si istri tidak menganggap serius ucapan Denny tersebut dan juga tidak benar-benar memastikan melihat ke dalam mobil. 2 jam kemudian sekitar pukul 7 pagi, Denny berangkat membawa mobil milik Kom Satun menuju ke arah Banyumas. Saat itu, Denny sudah mulai bingung ya, kemana ia akan membuang bagian-bagian tubuh wanita selingkuhannya tersebut. Tiba di Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Denny lalu berhenti di pinggir jalan, mengeluarkan 1 kotak kontainer yang berisi potongan kepala dan tangan. Lalu dibakarnya di sebuah selokan yang berada di pinggir jalan tersebut yang dianggapnya cukup sepi. Sekitar pukul 11.00 waktu setempat, Denny melanjutkan perjalanannya. Saat dalam perjalanan tersebut, Denny sempat mampir membeli ban bekas serta bensin yang nantinya akan digunakannya untuk membakar beberapa bagian lain dari tubuh Kom Satun. Usai membeli ban bekas serta bensin, Denny sempat kebingungan lagi mencari lokasi yang dianggapnya tepat. Barulah sekitar pukul 14.00, Denny mencoba melajukan kembali mobilnya, kali ini ke arah Kebumen. Hingga kemudian ia sampai di sebuah gorong-gorong pinggir jalan di Desa Sampan, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Di gorong-gorong tersebutlah Denny kembali membakar beberapa bagian dari tubuh Kom Satun. Sementara beberapa bagian lainnya dibakarnya di bawah rimbunan pohon bambu yang juga masih berada di lokasi yang sama. Setelah selesai, Denny segera melajukan mobil kembali ke arah Purwokerto untuk dijual tukar tambah di sebuah showroom mobil yang ada di Purwokerto dengan tujuan menghilangkan jejak pembunuhan terhadap si pemilik mobil yakni Kom Satun. Akhirnya, disepakatilah mobil tersebut ditukar dengan mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 dan Denny masih akan menerima uang kembalian sebesar 100 juta rupiah. Keesokan harinya, Selasa 9 Juli 2019, Denny kembali ke showroom tersebut dengan maksud untuk mengambil uang sisa penjualan mobil sebesar 100 juta rupiah tersebut. Namun, Denny tidak sadar jika polisi sudah mengintainya. Dari penangkapan itu, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, di antaranya 3 mobil dari tangan Denny, yakni mobil Timor yang dibeli Denny dari uang hasil pinjaman dari Kom Satun, seharga 25 juta rupiah. Lalu, mobil Toyota Rush milik Kom Satun dan 1 mobil Daihatsu Xenia serta uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan beberapa barang bukti lain yang digunakan Denny dalam aksinya. Dalam persidangan pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas pada Kamis 2 Januari 2020, Denny Prianto dinyatakan secara sah bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 181 KUHP dan pasal 362 KUHP dengan vonis hukuman mati. Sampai di sini kisah ini. Terima kasih yang sudah nyimak, jaga diri kalian ya. See you.